Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang masih diberikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan segala sunnah yang kita lakukan setiap hari nantinya kita tercatat sebagai umatnya yang beroleh sahabat dan beliau yang lain. Amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Shadaqallahu adzim. Baik, di ayat tersebut Allah menyampaikan kepada kita in tansurullaha yansurkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan teguhkan. Allah akan teguhkan pendirian kita. Ketika kita menolong agama Allah, sebisa kita. Kalau kita bisa dengan harta kita, dengan harta. Kalau kita bisa dengan kemampuan atau tenaga kita, dengan tenaga kita. Jadi kita menolong agama Allah itu tidak harus memaksakan diri. Apa yang bisa kita lakukan itu kita lakukan. Seperti mengajarkan anak-anak kita di rumah, mengajarkan agama, membimbing mereka, itu termasuk menolong agama Allah. Karena harapan kita anak-anak kita selanjutnya menjadi penerus, ya, penerus perjuangan dakwah Islam, termasuk menolong agama Allah. Termasuk kita juga belajar di sini menolong agama Allah dengan cara apa? Belajar Al-Quran, ya kan? Nantinya bisa kita pelajari, kemudian kita sampaikan kepada anak-anak kita di rumah, ke bapak-bapak. Terus sedikit pengantar. Baik, sebelum kita mulai agenda kita pada malam hari ini, mari kita sama mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut dengan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak-bapak sekalian, melanjutkan kembali. Pekan lalu kita telah belajar dan praktek sifat huruf syiddah dan rekhawah, ya. Kita ulang sedikit agar semakin lengket, ya, tentang sifat huruf. Sifat huruf itu adalah sifat yang melekat pada huruf. Yang mana sifat huruf ini adalah tidak bisa dipisahkan dengan makhraj, ya, tidak bisa dengan makhraj. Jadi ketika makhrajnya tidak tepat, maka sifat hurufnya pun tidak akan tepat. Jadi sifat huruf itu keluar ketika makhrajnya tepat, makhraj hurufnya tepat. Contoh, ketika kita menyebutkan ha, gitu kan? Ha itu letaknya di tengah-tengah tenggorokan. Jadi kita salah, gitu kan? Kita malah ke ha itu udah ke pangkal. Nanti sifat hurufnya bisa beda. Tuh, padahal secara ini mirip, gitu. Makanya dia sifat huruf itu dengan makhraj itu berkaitan, tidak bisa dipisah. Sifat huruf itu dapat terjadi ketika makhrajnya benar. Ketika makhrajnya salah, maka sifat hurufnya pun nanti bisa beda.
Nah, sifat huruf itu macam-macam sifat huruf itu terbagi dua. Pertama itu sifat lazim. Sifat lazim ini ada dua bagian lagi. Tadi gini Pak. Pertama sifat huruf itu terbagi dua. Kan? Pertama sifat lazim, nanti ada satu lagi sifat aridho. Nah, sifat lazim ini terbagi dua lagi. Nah, kita masih fokus sifat lazim. Nah, ada yang sifat yang memiliki lawan. Ini yang kita belajar sekarang. Ada sifat yang tidak memiliki lawan nanti. Jadi sekarang kita fokus ke sifat yang memiliki lawan. Yaitu pertama yaitu sifat jahar, lawannya hamas. Jahar itu artinya jelas, terang, ya. Sedangkan hamas itu kebalikannya, tidak jelas atau tidak terang juga ya. Kemudian juga kalau jahar ini pengucapannya itu tidak mengalirkan napas, sedangkan hamas itu mengalirkan napas. Ya. Lanjut, syiddah dan lihawa. Syiddah itu artinya kuat, yaitu kuat atau tertahan. Ya. Maknanya yaitu ketika mengucapkan hurufnya tidak mengalirkan suara. Kalau tadi kan napas ya, kalau ini suara. Syiddah itu tidak mengalirkan suara. Hurufnya, contoh boleh diikuti ya Pak. A I U ba. A I U ba. U an ani a na. U an ani a na. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ma'i an ani a. Ma'i an ani a. Itu salah satu contoh huruf yang syiddah, itu tidak mengeluarkan suara, yakni membunyikan huruf-hurufnya dengan tertahan, ya, suaranya tertahan. Ada lagi huruf ja, ya, da, o, to, ba, ka, dan ta. Nah, kalau bisa memang ini harus di copy, ya, di copy, dibagikan ke bapak-bapak sekalian. Lanjut, lawannya yaitu ringkhawa, yaitu mengalirkan suara, ya. Ringkhawa itu mengalirkan suara. Jadi kembali ke lawan dari syiddah tadi yaitu ringkhawa. Jadi kalau syiddah tadi kuat, kalau ringkhawa ini lunak, kendor. Salah satu contoh hurufnya yaitu kho, ya. Boleh diikuti Bapak. Kho khi khu bakh. Kho khi khu bakh. Khu khon khoni khokhna. Khu khon khoni khokhna. Minal mukhni. Minal mukhni. Ma khi khon khoni kho. Ma khi khon khoni kho. Satu lagi ada hurufnya yaitu total hurufnya semua 16. Di satu lagi yaitu contohnya di sini fa, ya. Boleh diikuti Pak. Fa fi fu faf. Fa fi fu faf. Fu fan fani fafna. Fu fan fani fafna. Sekalian belajar makhraj ya, sekalian memperkuat makhraj. Fa itu makhrajnya di mana Pak? Betul, benar. Itu bibir bawah, bagian dalam, ininya ya Pak, di dalamnya bertemu dengan gigi seri atas. Nah, gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah bagian dalam, itu fa, itu mengalirkan suara. Nah, makanya itu tadi tergolong sifat ringkhawa. Jadi pokoknya tadi syiddah itu huruf-huruf tertahan, ya, seperti a, ja, da, o, so, ba, ka, ta. Nah, selain itu adalah huruf-huruf ringkhawa selain dari yang 10 tadi. Nah, sekarang malam ini insyaallah kita akan belajar tentang tawassut, ya. Itu sifat huruf di antara. Jadi sifat tawassut ini disebut juga dengan sifat tengah-tengah.
Itu di antara syiddah dan rikhawah, itu ada di tengah-tengah. Ini syiddah, ini rikhawah, ada tengah-tengahnya. Namanya tawassut. Kalau syiddah tadi kan artinya kuat, ya. Kemudian cara membaca hurufnya pun tertahan. Sedangkan di bawah ini rikhawah, yaitu kendor atau lunak. Ada namanya di tengah-tengah, ini namanya tawassut. Sifat huruf tawassut, yaitu membunyikan huruf tertentu dengan cara antara ditahan dan dilepas. Antara ditahan dan dilepas. Insyaallah kita akan praktek. Boleh Bapak-bapak mengambil Quran masing-masing sambil praktek biar lebih gampang, biar lebih dipahami lah. Surah Al-Alaq ya Pak, Iqra. Al-Alaq. Sembilan enam Al-Alaq. Dan ketemu semua Al-Alaq Pak. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Baik, kita lanjut. Pertama kita jelaskan dulu tentang tawassul. Kita pahami tentang tawassul. Jadi syiddah tadi artinya kuat atau dia tertahan, ya. Dan rikhawah itu adalah suaranya tidak tertahan. Sedangkan sekarang kita belajar tawassul, itu antara tertahan dan tidak. Di tengah-tengahnya membunyikan huruf tertentu dengan cara antara ditahan dan dilepas. Baik, adapun hurufnya ada 5. Ya, ini bisa dikategorikan lil umar, la, na, a, ma, dan ro. Sekarang kita praktek hurufnya dulu Pak. Boleh diikuti. Lalilubal, lalilubal, lulallanilalna, lulallanilalna, minal mulni, minal mulli, malilalladila, malilalladila. Nun. Yang kedua nun. Nani nunan, Nani nunan, nunan naninan na, nunan naninan na, minal munni, minal munni, maninan nanina. maninan nanina. Yang ketiga ain. Ai au a, Ai au a,
'ani a'na ru'an 'ani a'na minal mu'ni minal mu'ni ma'i'an 'ani'a ma'i'an 'ani'a. lanjut huruf mim ma mimu bam Ma mimu bam mu mam mani mamna mu mam mani mamna minal mumni minal mumni ma'i'an mani ma ma'i'an mani ma. ro terakhir ro ri rubau Rori rubau ruror roni rorna ruror roni rorna minal murni minal murni mari ror roni ro mari roni ro. itu huruf-huruf tawassul itu di tengah-tengah antara ditahan dan dilepas itu tawassul ada la na a ma dan ro. Sekarang kita praktek di surah Al-Alaq ya. Bersama dengan sifat huruf yang telah kita pelajari sebelumnya. Jahar, bawahnya hamas, syiddah, riqawah dan tawassul. Ya. Baik. Saya bacakan dulu, setelah itu diikuti oleh Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita alladhi yanha. 'abdan idza shalla. 'Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Aw amara bit taqwa. Aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
nasiyatin kadibatin khati'ah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik, sekarang kita praktek. Jadi nanti bapak-bapak baca satu ayat satu orang, ya Pak? Mulai dari ya Pak? Hafiz, mulai dari Hafiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق Kho-nya dijelaskan lagi. Coba dijelaskan lagi. اقرأ باسم ربك الذي خلق Baik. Yuk. Khalaqal insana min 'alaq. Maju. Iqra wa rabbukal akram. Di situ ada hamzah atau alif ya Pak. Iqra wa rabb. Ada sedikit jeda di situ Pak. Iqra wa rabbukal akram. Boleh diulangi Pak? Iqra wa rabbukal akram. Di situ ada hamzah wasol ya, hamzah wasol. Lanjut ke la aja Pak, langsung ke la. Kan ada a di situ ya Pak. A di situ tidak bisa dibaca. Langsung ke la. Wa rabbukal akram. Boleh Pak? Iqra wa rabbukal akram. Lanjut. Alladzi 'allama bil qalam. Baik, lanjut. علم الإنسان ما لم يعلم Baik. Kalla innal insana layatgha. Di situ ada kalla mad asli bertemu dengan alif di beda kata. Itu namanya mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu dipanjangkan aja. Lebih dari bagusnya sih 6 harokat. Jadi misalnya kalau kita lagi imam, ya kan? Biasanya kalau mau ambil irama itu di mad wajib muttasil ini Pak, agar lebih bagus, ya. Karena dia panjang. Ya. Ulangi lagi Pak. Kalla innal insana layatgha. Baik, lanjut. Ar-ra'ahu istawna. Ya, lanjut. Inna ila rabbikar ruj'a. Ya, lanjut. Ya. Ara'aital ladzi yanha. Boleh ulangi Pak? Ara'aital ladzi yanha. Ya, lanjut. Dan idza shalla. Di situ panjangnya 2 harokat aja Pak. Jadi 2 harokat itu kita ketahui satu ayunan. Abdan idza shalla. Dan idza shalla. Itu udah agak kelebihan Pak.
Abdan idza shalla. Jadi kalau abdan idza shalla itu dah lebih depan. Abdan idza shalla. Ba di situ kolkolah. Di kolkolah itu dipantulkan. Adapun huruf kolkolah itu ada 5. Baju di toko. Jadi cara bacanya dipantulkan. Nah, diulangi Pak. Abdan idza shalla. Nah, lanjut. Ara'aita in Tanya pendek Pak. Ara'aita in kana 'alal huda. Di ta sama na tadi ya Pak. Jadi dipendekkan aja. Ara'aita in kana langsung. Ara'aita in kana 'alal huda. Dikit lagi. Kanaan. Ara'aita in kana 'alal huda. Masih di na. Kana. Itu pendek aja ya Pak. Kana ada. Boleh diulangi Pak. Ara'aita in kana 'alal huda. Baik. Lanjut. Au amara bit taqwa. Lagi Pak. Au amara bit taqwa. Baik, lanjut. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Za-nya lebih dihalusin Pak ya. Di za. Kadzdzaba. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Baik, lanjut. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Di situ ada mim sukun bertemu dengan ba. Itu namanya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu cara bacanya ditahan jamnya selama 2 harokat. Ketika ada mim hurufnya yaitu ba, mim sukun bertemu ba. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Annya berapa aja? Sekali lagi. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Hayaro. Tidak usah ada mirip tasdid tadi sana ya Pak. Alam ya'lam bi anna Allah hayaro. Coba Pak. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Nah, baik. Lanjut. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Bagus. Mantap Pak. Tapi di hi-nya ya Pak. Di peralihan kata hi ke la. Jadi ada pendek aja. Jadi kalla la'in lam yantahi lanas. Boleh Pak. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Baik. Ulang lagi. Kalla la'in lam Dari awal itu. Semangat banget. Semangat banget ya. Mantap. Adik-adik mau coba? Ya. Mau coba nggak? Malu kan ya, malu kan. Deketin aja sini deh, deketin aja sini. Biar bacanya bagus. Lagi. Nah, si ya. Nasiyatin. Oke, ada yang mau
Falyad'una. Falyad'una. Ya, coba. Baik, lanjut. Ya. Lanjut. Terakhir, belum bisa. Oh, belum bisa. Sudah si habis dulu deh. Terakhir. Kolkolahnya guys ya. Wa qatarib. Coba. Kalla. 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 Baik. Nah, di sini kita mau menekankan tentang kolkolah ya Pak. Kolkolah. Di sini soalnya banyak tentang kolkolah di ayat-ayat kata. Jadi kolkolah itu terbagi 3 ya Pak. Terbagi 3. Kalau dulu kan kita tahunya 2 ya. Jadi 3. Pertama kolkolah sugro. Kolkolah sugro itu letaknya di tengah-tengah kata. Jadi kolkolah akbar ditandai dengan tasdid dan letaknya di akhir ayat biasanya atau di wakof, di akhir wakof. Jadi tandanya pertama kolkolah sugro itu letaknya di tengah. Jadi huruf kolkolah tadi ada berapa Pak? 3. Huruf kolkolah 5. Apa aja? Baju di toko. Baju di toko ya, biar gampang ingatnya baju di toko ya. Nah, itu tapi kolkolahnya itu ada terbagi 3. Pertama tadi apa? Kolkolah sugro. Yang kedua kolkolah kubro. Yang ketiga. Nah, di sini banyak nih contoh kolkolah. Baik itu kolkolah sugro ya, dan kolkolah kubro. Seperti tadi kita lihat di ayat 1 sampai ayat 3 ya, ayat 3 ada kolkolah semua. Pertama di kalimat yaqra dan khalaqa. Nah, boleh dikutip Pak. Khalaqa. Khalaqa. Yang kedua alaqa. Alaqa. Nah, jadi pantulkan ya. Nanti kolkolah ini termasuk juga sifat huruf. Tapi nanti di ayat. Itu sifat yang tidak memiliki lawan. Kalau ini kan yang memiliki lawan. Nanti ada yang tidak memiliki lawan. Termasuk kolkolah ini juga sifat huruf. Lanjut. Di kalimat pertama tadi ya di Iqra. 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 Beda ya. Jadi yang kubro jelas gitu kan, jelas kolkolahnya. Yang ketiga yang akbar tadi lebih jelas lagi. Boleh diikuti. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, itu namanya kolkolah akbar. Jadi ketika ada salah satu huruf kolkolah bertasdid di akhir ayat ya, di akhir ayat ataupun di wakof namanya itu kolkolah akbar. Kemudian tadi kita bedah lagi sedikit di ayat 14 ya Pak. Ini bertemu dengan ba. Apa hukumnya? Masyafawi. Jadi ada, kita ketahui bersama ada hukum nun mati, ada hukum mim mati. Hukum nun mati ada berapa? Ada 4. Apa aja Pak? Ikhfa, kemudian izhar. Boleh nggak Bapak, nggak usah berurutan nggak Bapak? Ikhfa, izhar, kemudian idgham, terakhir ikhlas. Nah, idgham ini dibagi 2. Pokoknya hukum nun mati 4 dulu nih. Idgham dibagi 2 lagi nih, turunin ke bawah. Ada idgham apa? Bila dan bila guna. Apa perbedaannya?
Nah, gampang ya. Dengung dan tidak dengung. Kalau diguna dengung, sedangkan bila guna tidak dengung. Ya. Diguna hurufnya apa aja? Yanmu, ya. Wa huwa mim nun. Lanjut. Bila guna hurufnya apa aja? Lari. Ya, lari. Lamro ya. Lanjut. Izhar ya. Izhar hurufnya apa aja? Alif, ain, ha, kho, ghain, apa lagi? Ha. Kalau lebih gampang ingatnya Pak, ini aja. Alif, ha, kho, setelah ha, kho, ain, ghain, ha. Udah. 6. Alif, ha, kho, ain, ghain, ha. Boleh ikuti Pak? Alif, ha, Ha, ain, wain, ha. Oke, kita sebutkan ulang. Alif, ha, kho, Ain, wain, ha. Sekali lagi. Alif, ha, kho, ain, wain, ha. Cara bacanya gimana? Jelas. Tidak usah didengungkan, tidak usah ditahan. Lanjut. Ikhfa. Ikhfa itu samar-samar. Kalau lebih jelasnya lagi, ikhfa itu melebur ya. Melebur ke huruf setelahnya. Contoh di sini tadi di ayat 11. Ara'aita in. Jadi kita udah bersiap-siap sembari kita menahan, kita udah bersiap ke makhrajnya. Ara'aita in kana. Beda lagi kalau misalkan ikhfanya ko min qab. Jadi kita sambil menahan tapi udah bersiap ke makhrajnya. Makhraj yang huruf ikhfanya. Lanjut lagi. Beda lagi kalau misalkan ja. Anja'ahul a'ma. Beda kan? Nah, jadi ikhfa itu melebur ke hurufnya. Ya. Huruf ikhfa berapa? 15. Ada yang bisa sebutkan nggak 15-nya? Ada nggak? Selain Betul. Selain itu apa aja jadi? Dan kalau simbolnya selain ya. Coba sebutin selainnya gitu. Ta, apa lagi? Ta, ja, da, ya udah hafal semua lah ya. Saya husnuzon hafal semua lah. Soalnya interaktif, biasanya hafal semua. Lanjut ikhlas terakhir. Ikhlas itu artinya apa Pak? Ikhlas itu mengganti. Ya. Mengganti apa? Betul. Mengganti bunyi nun dengan mim. Ya, hurufnya apa? Ba. Wah, nggak terasa ya. Jadi ketika ada nun bertemu ba, ya, maka nun itu diganti bunyinya menjadi mim. Contoh mim ba'di. Boleh diikuti 2 3. Mim ba'di. Dan ditahan selama 2 rakaat, ya. Kemudian kita lanjut sedikit Pak. Ada hukum mim mati, ada hukum nun mati, ada hukum mim mati. Hukum mim mati ada 3 apa aja? Isra syafawi, ikhfa syafawi, terus digomimi. Masya Allah ya. Digomimi atau mutamasi lain boleh. Ikhfa syafawi tadi hurufnya cuma 1, itu ba. Di sini tadi di ayat 14. Alam ya alam bi, ditahan. Kemudian itu gom mimi. Itu ada mim mati bertemu dengan mim.
mim mati bertemu dengan mim. Lanjut izhar safawi. Izhar safawi sama dengan cara izhar kita tadi, jelas hurufnya yaitu kecuali mim dan ba. Semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Jadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim tadi hukum apa? Didomimi. Ketika ada mim mati bertemu dengan ba, izhar safawi. Nah, selain mim dan ba, itu namanya izhar safawi. Baik, sebelum kita tutup, kita buka sesi pertanyaan 5 menit. Silakan bapak-bapak atau adik-adik yang ingin bertanya. Ustaz, Ya Pak. huruf yang apa itu K dengan K. Gimana Pak? Huruf apa? Salah satunya adalah K dengan K. Huruf rikhawah. Hamas. Oh hamas. Ya, hamas yang melakukan nafas. Terus bagaimana menggabungkannya dengan huruf siddah. Itu kan ada nafasnya. Ya. Itulah atau gitu kan kayak itu. Nah, itu mengalir nafas atau berhenti juga gitu di itu karena di situ ada keluar nafas dan harus berhenti. Oh iya betul. Baik. Bagus Pak pertanyaannya Pak. Segera dijelaskan di sini ya Pak. Nah, tadi pertanyaannya itu tentang penyebutan huruf K ya Pak. Sedangkan K ini ada di sifat hamas dan ada juga di siddah, ya kan? Begitu ya Pak. Nah, bagaimana kita melafalkan huruf K, sedangkan dia juga siddah, gitu ya Pak? Nah, jadi hamas ini lebih ke kalau misalkan huruf sukun, jadi K, ya Pak. Contoh, kaki kubak, satu lagi akbar. Kalau itu kan mengalirkan nafas. Sedangkan kalau syiddah suara. Kalau tadi kan nafas. Sedangkan kalau syiddah suara. Kalau tadi nafasnya kalau di hamas itu mengalirkan nafas, makanya dia bunyinya akbar. Sedangkan di syiddah suaranya yang mengalir. Sedangkan di siddah tidak mengalir maksudnya. Siddah itu tidak mengalir suara. Makanya dia K. K. Oh, berarti waktu sukun yang ini. Betul. Jadi yang membedakan itu hamas sama siddah di sukunnya. Lebih jelasnya di sukun. Tapi ketika ada kalimat yang lain mengalir gitu. Betul. Diwasalkan gitu kan. Mengalir. Iya Pak. Betul. Karena di situ kan harus berartinya sama tuh. Sukun juga gitu. Iya. Tapi ketika berhenti wakaf itu baru siddah gitu. Kalau di wakaf, Ya wakaf berhenti wakaf kan sukun juga. Itu berarti siddah hukumnya. Tapi kalau wasal jadi ngalir begitu. di siddah juga hamas. Ya hamas gitu. Iya Pak. Soalnya tadi kan bedanya kan kalau di hamas kan nafas ya. Kalau di siddah itu suara. Nah, makanya kalau kita misalkan K gitu kan, akbar Mengalir itu. mengalir. Sedangkan di siddah suaranya tidak mengalir. Ya, tidak. Jadi lebih penjelasan sih. Penjelasan bahwa saya menekankan bahwa K ini tidak mengalirkan suara. Tapi kalau misalkan sukun, nafasnya mengalir gitu. Jadi kalau siddah, termasuk huruf siddah itu maksudnya huruf-huruf ini disebutkan tidak mengalir suara. Secara lafalnya tidak mengalir suara. Tapi kalau nafasnya nafasnya aja yang mengalir gitu. Kalau suaranya enggak gitu Pak. Gitu. Jelas Pak? Ya, ada lagi. Cukup ya Pak? Baik, kita cukupkan dulu pertemuan pada malam hari ini dengan lafaz alhamdulillah. Baik, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.